Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa para pejuang yang telah gugur demi kemerdekaan. Salah satu pahlawan yang memiliki peran sangat penting dalam perjuangan Indonesia, terutama di bidang kemaritiman dan pertahanan, yaitu Laksamana Laut Raden Edi Martadinata. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, Martadinata turut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Belanda. Sebagai seorang perwira, R.E. Martadinata juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memimpin pengorganisasian dan perjuangan Angkatan Laut Indonesia yang pada saat itu masih dalam tahap pembangunan dan penguatan. Dia berperan besar dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang datang dari luar. Namun tidak hanya di medan pertempuran, nama R.E. Martadinata dikenang. Di luar perang, beliau juga dikenal sebagai sosok yang visioner. Kepahlawanan R.E. Martadinata tidak hanya terbatas pada keberanian fisiknya, tetapi juga pada kecintaannya terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan. Beliau sangat memahami pentingnya kekuatan maritim untuk membangun bangsa yang sejahtera dan merdeka. Dalam pemikirannya, laut bukan hanya sebagai medan perang, tetapi juga sebagai jalur ekonomi, komunikasi, dan identitas bangsa Indonesia. Saya Victor Martadinata, saya putra ke-6 dari 7 bersaudara almarhum R.E. Martadinata. Kalau saya harus mengenal sosok seorang ayah, jadi mungkin tidak bisa banyak saya sampaikan karena usia saya pada saat itu umurnya 10 tahun. Jadi rasa saya sebagai anak, ya hanya taunya misalnya seorang bapak, orang tua yang sayang sama saya minta sesuatu pasti dikasih, kira-kira begitu. Kalau saya nangis mungkin digendong, tapi secara umum kalau saya lihat saja, ayah saya itu sering mengunjungi, memperhatikan anak-anak buahnya yang saya rasa, saya ingat sesuai memori saya, dia sering datang ke para anak buahnya lah, kurang-kurang lebih begitu. Jadi berkunjung, bicara langsung di sore hari, di santai gitu ya. Jadi itu yang saya ingat dan saya bisa jabarkan. Jadi sosok orang ayah saya itu, saya tahu di kemudian hari bahwa ayah saya itu memegang suatu pimpinan dan dia selalu dekat dengan anak buahnya. Nah itu pun buat saya merupakan suatu pelajaran bahwasanya hubungan seseorang itu kadang-kadang tidak harus dengan batas ya. Siapapun dia, kita kawan, kita saudara harus tetap terjalin dengan baik. Kira-kira gitu. Yang pertama tuh mungkin untuk dari Wak Edi itu orangnya sederhana banget ya. Orangnya sederhana banget, terus dia di antara kita tuh persaudaraan erat banget. Jadi setiap untuk dulu tuh sebulan sekali kita ada pertemuan. Untuk tahun ini, mulai tahun ini itu 3 bulan sekali pertemuannya. Itu rutin kita bertemu, berkumpul. Nah, terus yang Wak Edi terapkan itu, dia kan yang mendirikan pendidikan Angkatan Laut bersama rekan-rekannya, kalau nggak salah 6 orang ya. Nah, jadi kita tuh jadi terpacu untuk mendidik anak-anak kita sendiri itu untuk dalam pendidikan tuh untuk maju ke depannya, jangan stuck sampai situ gitu. Kalau paling berkesan mungkin banyak juga ya. Saya sering diajak sendiri, artinya tidak dengan saudara-saudara yang lain, misalnya ke Kota Kembang ini, ke Bandung. Tapi saya juga tidak tahu urusannya apa. Yang tahu saya ke Bandung, tidur di rumah kakek saya, yang dimana kakek saya itu adalah orang tuanya ayah saya gitu. Ke Bandung, ada hal-hal kadang-kadang kalau kami pergi ke Tanjung Priok untuk lihat kapal. Nah, itu saya rasanya ingatnya tuh saya cuma sendiri. Jadi tidak dengan saudara-saudara yang lain. Jadi kesan-kesannya itu. Jadi sepertinya ada ekstra perhatian ke saya ya. Atau karena saya paling kecil pada saat itu. Saya merasa bangga
terhadap keluarga besar Raden Marta Dinata, Edi Marta Dinata ini. Karena sosok pahlawan yang patut kita tiru gitu. Kesederhanaannya, terus kesantunannya, terus juga memperhatikan keluarga begitu tinggi terhadap perhatian beliau ini terhadap keluarga dan termasuk bangsa dan negara. Sejarahnya ayah saya di dalam karirnya sebagai pelaut atau di bidang itu, saya juga mendapatkan informasi ini dari sebuah buku yang pernah ditulis oleh pihak Dinas Angkatan Laut. Memang setelah ada berita September tahun 45 kalau tidak salah saya baca itu, setelah kemerdekaan, bisa direbut kemerdekaan, itu ayah saya dengan teman-temannya, jadi tidak sendiri, ada mungkin 9-10 orang, apakah itu dosen, apakah itu siswa, yang terdiri dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Jadi mereka bergabung untuk mulai bergerak karena sudah ada kemerdekaan ya. Mereka tuh bangun yang namanya Barisan Banteng Laut. Itu mereka bangun, jadi kemudian hari sesuai dengan waktunya, terus menjadi nama TKR, Tentara Keamanan Rakyat Laut, kemudian menjadi BKR, Barisan Keamanan Rakyat Laut, terus itu berubah sampai pada tahun berapa, yang kita kenal pada saat itu namanya menjadi ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia. Yang di kemudian hari pada zaman Orde Baru kita kenal sebagai namanya TNI Angkatan Laut, kira-kira begitu. Jadi memang ayah saya salah satu yang ikut membangun Angkatan Laut. Jadi tidak sendiri, jadi ada mungkin 9 atau 10 orang. Di antaranya itu dosen dan para siswanya yang memang mereka berusaha untuk membentuk Angkatan Laut di Republik ini. Mungkin untuk generasi sekarang, mereka terutama jangan melupakan jasa para pahlawan kita ya. Perjuangan mereka merebut kemerdekaan ini itu tidak gampang, tidak mudah gitu kan ya. Nah itu semangatnya mungkin perlu ditiru oleh generasi sekarang, yang kebanyakan generasi sekarang generasi rebahan, leha-leha gitulah ya. Mungkin itu semangatnya, sama jangan lupa tentang sejarah merebut kemerdekaannya sendiri itu seperti apa. Dan untuk mengisinya, mungkin mengisi kemerdekaan ini mereka untuk membangun negara lebih baik dari sebelumnya mungkin. Kalau dari sikap beliau atau sifat beliau yang menjadi teladan buat kami itu, terus terang saya ingatkan kembali, saya tidak merasakan langsung, tapi itu estafet dari kakak-kakak saya, ibu saya, jadi bahwa kita ini tetap harus disiplin dalam hidup. Semuanya sudah ada aturannya, harus dijalankan dengan baik, termasuk juga ibadah. Ayah saya itu di kemudian hari saya tahu memang beliau itu sangat disiplin dalam beribadah. Jadi ibu saya menyampaikan, kakak-kakak saya semua begitu. Terus seperti tadi yang saya pernah sampaikan, hubungan dengan sesama itu sepertinya ayah saya lihat bukan seorang sosok yang pendiam, tidak, atau galak juga tidak sebagai pejabat. Jadi sepertinya banyak bergaul sama orang. Jadi kalau saya lihat foto-fotonya, hampir semuanya beliau itu tersenyum sama siapa saja. Termasuk di rumah kami sendiri dengan supir, dengan ya zaman sekarang kan dibilangnya ART ya, rumah tangga. Jadi semua sepertinya terjalin dengan baik lah. Jadi itu pun saya bisa katakan sekarang, karena saya tidak mengalami, tidak merasakan, belum mengerti ya, masih kecil. Tapi memang ibu, kakak saya, dan orang-orang yang pada saat itu masih mengalami, juga menyampaikan kepada saya, oh bapak begini, perhatiannya ada selalu begitu. Jadi sampai ke orang-orang yang mungkin, ya apa ya, dia suka tanya lah, entah di dapur, entah penjagaan rumah, atau apa, dia selalu dekat. Dan itu saya hanya dulu bisa melihat, tapi tidak bisa mengartikan. Bisa mengartikannya di kemudian hari, kira-kira begitu. Ini masalah untuk dicontoh dan diterapkan kepada generasi penerus ini. Itu tadi, beliau ini
sosok pahlawan yang tanpa pamrih dan juga orang yang memberikan pendidikan dari awal sampai akhir tuh untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia ke depan. Sampai akhir hayat beliau itu tetap mengutamakan pendidikan. Juga Pak R.E. mana tadi patut kita contoh ya. Bangsa kita ini jangan sampai melupakan sejarah, karena sejarah ini sebagai tolak ukur ke depan. Tanpa ada beliau-beliau ini mungkin hari ini kita nggak mungkin bisa kayak begini gitu. Bisa kita menikmati hasil jerih payah daripada keturunan para pahlawan tingkat nasional, termasuk juga Pak Edi juga gitu, Pak Edi. Mungkin yang bisa diteladani oleh, ya terutama buat kami dulu keluarga, mungkin orang terdekat, keluarga ataupun masyarakat. Jadi ayah saya selalu, yang saya dengar informasinya, kita ini dalam perjuangan apapun, kita harus tekun dan sabar. Dan selalu harus didampingi dengan ibadah. Itu saja, kira-kira begitu. Terima kasih.